Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum dari adat ribuan. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum adat yang berupa bilangan ratusan. Fokus kita pada pembahasan kita kali ini adalah hukum daripada adat yang berupa bilangan ribuan. Di sini juga terdapat beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah adat ribuan yang dalam hal ini bahasa Arabnya adalah alfun, ini masuk di dalam kategori adat mufrad, yang mana lafadz alfun ini digunakan untuk mudzakkar sekaligus juga digunakan untuk lafadz muannas. Jadi ini bisa dianggap sebagai lafadz mudzakkar maupun lafadz muannas. Sementara untuk ma'dud yang terletak setelahnya ini selalu berbentuk mufrad dan dibaca jar sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafadz hadara alfu rajulin wa alfu imro'atin. Hadara hadir, alfu rajulin siapa 1000 orang laki-laki, wa alfu imro'atin dan 1000 orang perempuan. Kita perhatikan lafadz alfu rajulin dan alfu imro'atin. Lafadz alfu pada kedua lafadz ini semuanya digunakan dengan bentuk yang sama, baik digunakan untuk mufrad, mudzakkar maupun muannas. Sementara ma'dudnya di sini berbentuk mufrad dan dibaca jar sebagai mudhof ilaih. Sementara hukum i'rab daripada lafadz alfu di sini disesuaikan dengan tututan amil yang ada sebelumnya, di mana pada contoh yang ini lafadz alfu dibaca rofa karena berposisi sebagai fa'il daripada lafadz hadara. Kita ambil contoh yang lain seperti lafadz akramna alfa rajulin wa alfa imro'atin. Akramna memuliakan siapa kami, alfa rajulin kepada 1000 orang laki-laki, wa alfa imro'atin dan 1000 orang perempuan. Di mana pada kedua lafadz alfa di sini dinasobkan karena memang lafadz alfa yang pertama ini berkedudukan sebagai maf'ul bih, sementara alfa yang kedua adalah diatofkan kepada alfa yang pertama. Jadi lafadz alfa dapat dianggap sebagai lafadz mudzakkar maupun lafadz muannas, sementara ma'dudnya tetap berbentuk mufrad dan dibaca jar sebagai mudhof ilaih. Kemudian ketentuan yang kedua adalah manakala bilangan 1000 ini berbentuk tasniyah, maka lafadz 1000 ini akan di'irab sebagaimana isim tasniyah, di mana manakala dalam keadaan rofa maka tanda rofaknya dengan alif, sementara manakala nasab maupun jar maka di-i'rab dengan tanda yaitu dengan menggunakan ya. Sementara untuk bentuk ma'dudnya sama dengan bentuk ketika lafadz 1000 di sini berbentuk mufrad, yaitu bentuk daripada ma'dudnya di sini berbentuk mufrad dan dibaca jar sebagai mudhof ilaih. Jadi yang berubah hanya ketika lafadz 1000 di sini berbentuk tasniyah saja. Contohnya seperti lafadz hadara alfa rajulin wa alfa imro'atin. Hadara hadir, alfa rajulin siapa 2000
orang laki-laki, wa alfa imro'atin, dan 2000 orang perempuan. 2000 orang laki-laki dan 2000 orang perempuan telah hadir. Alfa di sini semuanya berbentuk isim tasniah. Di sini tanda rofaknya dengan menggunakan alif, dan keduanya dirofakkan karena memang di sini berkedudukan sebagai fa'il, sementara yang kedua di sini diatofkan kepada yang pertama. Contoh yang lain seperti lafaz akramtu alfai rojulin wa alfai imro'atin. Akramtu memuliakan siapa saya, alfai rojulin kepada 2000 orang laki-laki, wa alfai imro'atin dan 2000 orang perempuan. Alfai di sini di i'rab sebagaimana isim tasniyah yang mudzakkar, di mana di sini dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih dan tanda nasabnya dengan menggunakan ya. Jadi di sini bentuknya tetap berbentuk mudzakkar, baik digunakan untuk ma'dud yang berbentuk mudzakkar maupun ma'dud yang berbentuk muannas. Hanya saja bentuknya disamakan dengan isim tasniyah dalam hal tanda i'rabnya saja. Jadi tidak dibaca alfai rojulin kemudian wa alfatai imro'atin, tidak, tetap bentuknya adalah berbentuk mudzakkar. Kemudian ketentuan yang ketiga, manakala adat ribuan di sini berbentuk bilangan 3000 atau kelipatan 1000 hingga bilangan 9000, jadi 3000, 4000, 5000, 6000 dan seterusnya hingga 9000. Maka bilangan semacam ini dalam susunan bentuknya adalah merupakan gabungan dari bilangan 3 plus 1000 ini menjadi 3000. Kalau seandainya kemudian 4000, maka 4 plus 1000 menjadi bilangan 4000 dan seterusnya. Jadi manakala 9000, 9 plus 1000 menjadi 9000 dan lain sebagainya. Jadi dalam susunan mendahulukan bilangan satuan terlebih dahulu. Maka dalam hal ini terdapat beberapa penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah untuk adat satuan ini selalu berbentuk muannas dan didahulukan dari bilangan seribuannya. Jadi di sini dikatakan muqaddam. Jadi satuan dulu baru kemudian bilangan seribuan, dan dia selalu berbentuk muannas. Kemudian yang kedua, untuk bilangan 1000 ini nantinya akan berbentuk jamak. Jadi kalau 1000 itu alfun, maka ketika berbentuk jamak menjadi alafun. Dan hukumnya diejarkan sebagai mudhof ilaih. Dan selanjutnya bentuk daripada ma'dudnya ini selalu berbentuk mufrad dan dia dibaca jar sebagai mudhof ilaih. Sekali lagi, untuk bilangan 3000 dan bilangan kelipatan 1000 yang lainnya hingga bilangan 9000, maka ini merupakan gabungan dari bilangan satuan dan bilangan 1000. Jadi kalau 3000, 3 disandingkan dengan 1000. Manakala 4000, maka bilangannya adalah 4 disandingkan dengan 1000. Dalam susunan ini terdapat beberapa penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah untuk bilangan satuan ini bentuknya selalu berbentuk muannas dan posisinya didahulukan dari bilangan seribuan. Jadi satuan dulu baru kemudian ribuan. Selanjutnya untuk bilangan 1000 ini nanti akan selalu berbentuk jamak. Jadi manakala 1000 itu alfun, maka yang jamak ini adalah alafun dan posisinya dibaca jar sebagai mudhof ilaih. Demikian pula posisi daripada ma'dudnya, dia akan berbentuk mufrad dan dibaca jar sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafaz
hadara thalathatu alafi rajulin wa khamsatu alafi imro'atin. Hadara hadir thalathatu alafi rajulin, siapa 3.000 orang laki-laki, wa khamsatu alafi imro'atin, dan 5.000 perempuan. 3.000 orang laki-laki dan 5.000 orang perempuan hadir. Kita perhatikan lafaz thalathatu alafi rajulin dan khamsatu alafi imro'atin. Di sini terdapat bilangan 3.000, di mana merupakan gabungan dari bilangan satuan dan bilangan 1.000. Bilangan satuannya didahulukan dan selalu berbentuk tasniyah, sementara bilangan 1.000 di sini berbentuk jamak dan dibaca jer sebagai mudhof ilaih. Demikian pula dengan ma'dudnya, selalu berbentuk mufrad dan dibaca jer sebagai mudhof ilaih. Demikian pula pada baris yang selanjutnya, di mana ma'dudnya di sini berbentuk mu'annas, namun tetap bentuk daripada adatnya sama dengan yang pertama. Jadi penggunaannya bisa digunakan untuk mudzakkar maupun mu'annas dengan bentuk yang sama, yaitu bilangan satuannya selalu berbentuk mu'annas, sementara bilangan seribuannya akan berbentuk jamak dan dibaca jer sebagai mudhof ilaih, dan ma'dudnya itu pun menjadi mudhof ilaih daripada bilangan seribuan. Contoh yang lain seperti lafaz akramna, arba'ata alafi rajulin wa tis'ata alafi imro'atin. Akramna memuliakan siapa kami, arba'ata alafi rajulin wa tis'ata alafi imro'atin, kami memuliakan 4.000 orang laki-laki dan 9.000 orang perempuan. Penjelasannya sama dengan contoh yang di depan, cuma berbeda hukum i'rab pada adatnya, di mana contoh yang pertama ini dibaca rofa karena sebagai fa'il, sementara yang kedua di sini dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Jadi hadara thalathatu alafi rajulin akramna arba'ata alafi rajulin. Jadi hukum i'rabnya tergantung pada tuntutan amil sebelumnya. Kemudian ketentuan yang selanjutnya, manakala bilangannya berupa bilangan yang bukan bilangan genap. Manakala penjelasan sebelumnya itu adalah bilangan yang digenapkan 1.000 atau 2.000 atau 3.000 dan seterusnya. Untuk ketentuan yang selanjutnya ini, manakala bilangannya di atas bilangan 1.000 namun tidak merupakan bilangan pembulatan, dengan perincian yang pertama, manakala bilangannya berupa bilangan 1.001, jadi lebih 1, hingga bilangan 1.010, maka dalam susunan ini merupakan penggabungan dengan bilangan 1.000 digabungkan dengan adat mufrad, karena bilangan 1 hingga bilangan 10 ini masuk dalam kategori adat mufrad. Jadi 1.001 hingga 1.010 merupakan penggabungan dari 1.000 ditambah dengan adat mufrad. Kemudian yang kedua adalah manakala bilangannya berupa bilangan 1.011 hingga 1.019, berarti ini bilangan 1.000 disandingkan dengan adat murakkab. Selanjutnya, manakala bilangannya berupa 1.020 hingga 1.090, yang dalam hal ini adalah merupakan kelipatan 10,
maka ini merupakan penggabungan dari angka 1000 disandingkan dengan adat ma'kud. Dan yang selanjutnya adalah manakala berupa bilangan 1000, 100, dan seterusnya, maka ini merupakan penggabungan dari 1000 disandingkan dengan angka 100, atau bahkan manakala di sini ditambah dengan puluhan dan satuan, maka juga sama hukumnya sebagaimana penjelasan-penjelasan terdahulu. Jadi bisa disandingkan dengan adat mufrad, adat murakkab maupun adat ma'kud serta adat ma'tuf. Dan sebagaimana pada penjelasan dalam hukum adat ratusan, susunan ini pun bisa menggunakan ar-rutbatul kubro dalam artian mendahulukan bilangan terbesar terlebih dahulu, atau menggunakan cara ar-rutbatus sugro, yaitu mendahulukan bilangan kecil terlebih dahulu. Kita ambil contoh manakala bilangannya berbentuk bilangan 9465. Dan kita coba dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu dengan mendahulukan bilangan besar terlebih dahulu. Jadi ar-rutbatul kubro. Seperti contoh fisuki. Jadi 9.000 dulu. Tis'atu alafin. Selanjutnya 400. Wa arba'u mi'atin, kemudian 65. Pada 65 ini bilangan satuan didahulukan sehingga menjadi wa khamsatun wa sittuna rajulan. Fisuki di pasar tis'atu alafin, terdapat 9.000, wa arba'u mi'atin, dan 400, kemudian wa khamsatun, dan 5, wasituna, dan 60 rojulan orang laki-laki. Jadi 9.465 orang laki-laki. Jadi di sini terdapat 3 macam adat. Yang pertama itu adalah adat ribuan yang masuk dalam kategori adat mufrad. Kemudian arba'u mi'atin, ini juga merupakan adat ratusan yang juga merupakan adat mufrad. Selanjutnya khamsatun wasituna, ini adalah adat ma'tuf yang merupakan bilangan 65. Ini manakala mendahulukan bilangan terbesar terlebih dahulu, jadi bilangan 9.000. Manakala mendahulukan bilangan terkecil terlebih dahulu, maka sama saja. Jadi fisuki khamsatun wasituna wa arba'u mi'atin wa tis'atu alafi rajulin. Jadi hukum daripada ma'dud itu menyesuaikan dengan adat yang terletak sebelumnya. Jadi tidak mengikuti adat awal, tapi mengikuti hukum daripada adat yang terakhir. Sebagaimana pada contoh yang pertama ini, khamsatun wasittuna rajulan. Lafadz rajulan di sini berbentuk mufrad dan dinasobkan sebagai tamyiz karena memang berada dalam satu kesatuan di adat yang terakhir yang berupa adat ma'tuf. Sementara manakala menggunakan ar-rutbatus sughra, yaitu mendahulukan bilangan yang terkecil, maka adat yang terakhir adalah lafadz tis'atu alafin yang merupakan adat ribuan, di mana pada adat ribuan hukum daripada ma'dud haruslah berbentuk mufrad dan diejarkan sebagai mudhof ilaih. Jadi tis'atu alafi rajulin. Jadi bukan tis'atu alafin rojulin, tetapi karena memang lafadz alafi ini nanti akan dijadikan sebagai mudhof bagi lafadz rojulin, maka di sini tidak boleh diberi tanwin. Tis'atu alafi rojulin. Jadi fisuki khamsatun wa sittuna wa arba'u mi'atin wa tis'atu alafi rojulin. Secara umum, hukum daripada adat ribuan ini hampir sama dengan hukum yang ada pada adat ratusan. Demikianlah penjelasan tentang hukum adat ribuan. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.